Welcome Capricorn, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Swahendra dan Capricorn. Ini untuk kapanpun kalian nemuin readingan ini. Ya, mungkin bisa minggu ini di menuju akhir April ini, mungkin bisa minggu depan atau minggu depannya lagi. Aku pikir nggak masalah sih. Kadang kita punya waktunya sendiri untuk menemukan apa yang kita butuhkan. Jadi Capricorn di sini kamu punya Queen of Cups. Aku ngerasa ada perasaan yang sedang kamu proses di sini. Mungkin apa ya? Kalau ngeliat Queen of Cups-nya sendiri, dia nggak terhanyut dengan apa yang dia rasakan. Dia bisa merasa tanpa harus mengidentifikasikan perasaan itu sebagai dirinya. Yang ngerti nggak sih, kayak itu bedanya kayak aku yang lagi marah dan aku yang lagi ngerasa marah. Aku yang lagi marah tuh aku mengidentifikasikan diriku dengan kemarahanku. Kalau aku yang lagi marah itu aku yang melihat kemarahanku sebagai fase sementara lagi. Sekarang aku marah, tapi aku bukan marah. Cuma itu emosinya aja yang soalnya besok belum tentu aku marah. Kemarin aku nggak marah. Aku lagi marah, bukan aku marah, atau betternya lagi mungkin aku lagi ngerasa marah. Jadi kita identifikasinya, oh perasaan yang lagi aku hadepin sekarang ini kemarahan, ini marah. Sekarang, besok belum tentu. Kemarin aku nggak marah, marahnya sekarang dan itu yang aku rasain sekarang. Bukan bukan akunya. Aku mah bukan marah. Aku lagi marah, aku lagi ngerasa marah kayak gitu. Dan aku rasa kita kesininya perlu lebih jelas, perlu lebih apa ya? Perlu lebih aware soal itu. Nggak terlalu apa ya? Nggak ngelihat apa yang kita rasain sebagai diri kita gitu, sebagai diri kita saat itu. Yang namanya perasaan kan selalu kayak, aku ngeliat perasaan tuh sama kayak uang. Iya, sama kayak rejeki gitu. Kayak rejeki emang selalu ada selalu ada porsinya. Perasaan juga kan kita ada aja yang kita rasain hari-harinya gitu. Kadang kita seneng, kadang kita sedih, kadang kita marah kayak gitu. Rejeki juga kan kadang ada lagi banyak, lagi sedikit, banyak lagi, sedikit lagi. Itu semua datang dan pergi, nggak bisa apa ya, nggak bisa terlalu di, jangan jangan bikin identitas kamu sebagai apa yang kamu rasakan. uh, Soalnya kadang ada aja orang yang kayak gitu, kayak ini orang kenapa sih tiap datang marah-marah mulu. Kita orang itu mungkin nggak ngelihat dirinya sebagai pemarah ya, atau nggak kok perasaan gue nggak marah, tapi orang lain ngelihat itu. Kalau kamu ketemu atau datang ke satu tempat bawaannya sedih mulu, bawaannya marah mulu, itu walaupun kamu nggak ngasih label ke diri kamu sendiri, nggak bikin tulisan di jidat kamu kalau kamu pemarah, ya orang ngelihatnya kamu ya pemarah. Makanya itu harus diproses. hmm, Normalnya sih, wajarnya sih orang ya hari ini marah, besok dia nggak marah kayak gitu. Kayak ya kan, perasaannya datang dan pergi. Kalau besok marah, minggu depan kita ketemu dia marah lagi, tahun depan kita ketemu dia marah lagi. Nih orang kenapa sih tiap ketemu marah mulu? Terus dilihat orang lain juga ngelihat kecenderungan yang sama, kan bingung. Crossing the reading kita punya two of one. Aku ngerasa di sini ada pilihan apakah kamu mau terus-terusan seperti ini atau enggak. Aku ngerasa kamu yang lagi feeling the feelingnya kamu sekarang, ngerasain apa yang kamu rasainnya sekarang adalah bagian kamu untuk melepaskan perasaan itu sih. Iya, kayak di sini ada two of one, ada pintunya, kayak lebih kayak jendela sih. Iya, dia kayak ada jendelanya gitu. Terus kayak kamu lagi ngerasa something, harusnya kamu lepas tuh perasaan kamu, udah waktunya kamu lepas, tapi kamu masih belum apa ya, belum belum sepenuhnya ikhlas kali, atau kamu masih bingung ini harus aku lepasnya kemana, atau harus kamu lepasnya kayak gimana. Mungkin ya banyak cara bukan untuk melepas emosi kamu kayak gitu. Dan di sini aku harap kamu memilih yang terbaik ya, ngelihat menempatkan perasaan kamu di tempatnya gitu. Di bawahnya root of the reading ada death. Kalau death mungkin ada perasaan kehilangan kali ya, kayak
grief, ya itu kata pertama yang muncul kalau ada death, ada grief. Mungkin ada apa ya, rasa kehilangannya kamu, griefnya kamu, yang kamu masih bingung harus kamu lepasinnya kemana, atau kamu masih apa ya, nggak tahu gimana cara ngelepasin marahnya kamu. Yang jelas kalau udah dilepas ya, dan emang udah waktunya dilepas sekarang, kalau ngelihat death, eh, kamu bakal jadi orang yang beda, kamu bakal jadi pribadi yang baru sih. hmm. Yang ngehalangin kamu dari perubahan adalah kamu yang tetap berpegang teguh dengan perasaan kamu ini, apapun yang kamu rasakan sekarang. Ya pas energinya ada three of one, dari three of one ke two of one, ya ada hal yang kamu inginkan di masa lalu yang kayaknya nggak kesampaian sih. Kalau ngeliat death di sini sama three of one, mungkin yang harus kamu relakan adalah mimpi kamu sendiri. Ada mimpi yang harus kamu relakan pergi, atau ada mimpi yang harus kamu ikhlaskan gitu, nggak bisa kamu wujudkan. Tapi yang jelas itu prosesnya sulit sih. Kayak hal yang benar-benar kamu impikan, hal yang benar-benar kamu inginkan saat itu, sampai sekarang masih kamu bawa, walaupun sebenarnya waktunya udah waktunya buat kamu lepasin. Iya, kayak mimpi itu, orang itu, tempat itu, pekerjaan itu, udah waktunya. Apapun perasaan yang kamu apapun perasaan yang kamu sematkan, lekatkan dengan hal itu, ya udah waktunya kamu lepas. Itu kan di atasnya crowning the reading ada Eight of Cups, waktu level upnya kamu. Lihat, dia naik ke atas tangga, di bawahnya cupsnya kan banyak yang dia tinggalin. Cupsnya itu kayak, anggaplah itu kayak apa ya, kayak vessel gitu, kayak wadah dari perasaan kamu. Banyak perasaan kamu yang pada akhirnya harus kamu tinggalin. Kecewanya kamu, sedihnya kamu, itu semua harus kamu tinggalin buat sampai ke level selanjutnya. Dan yang nungguin kamu di future energy ada Seven of Coins. Ya, ada keberlangsungan, atau apa ya, kayak something yang continuous gitu. Dia sifatnya terus keberlangsungan. Jadi apa ya, aduh susah tuh. Sama kayak nanam pohon dari apa ya, dari benih ke sampai ke berbuah lagi. Aku ngerasa ada kemapanan juga yang akhirnya muncul di situ. Ini kalau apa ya, kayak gimana kamu mau apa ya, mau nikmatin buahnya. Kalau buat ngelepasin benihnya aja ke, ya ke tanah aja, kamu masih enggan gitu. Ya mungkin kamu ngerasa kayak benihnya itu tuh dia datangnya dari pohon yang lain, atau pohon yang udah kamu kenal cukup lama, dan sekarang pohonnya nggak ada, dan satu-satunya yang ada yang sekarang kamu punya soal pohon itu ya benihnya itu. Tapi kamu masih ngerasa berat buat ngelepasin benih itu ke tanah gitu, biar dia bisa tumbuh jadi pohon yang baru lagi. Iya, agak kompleks ya itu analoginya, tapi semoga kalian nangkep lah ya. Apa coba, kenapa ya hari ini aku moodnya? Questioner, posisi kamu sekarang ada King of Cups. Iya, kamu paham banget dengan perasaan kamu bener-bener in control gitu kali ya. Dan mungkin ini yang bikin aku ngerasa nyaman ngobrol kayak gini sama kamu, Capricorn. Iya, ya karena nggak tahu ya, mungkin emang moodnya. Dan kalau ngomongin soal feeling, jujur aku bukan orang terbaik buat kalian ngebahas soal perasaan kamu. Iya, cuma aku butuh apa ya, kayak some sense of vulnerability gitu. Aku harus bener-bener ngebuka diri aku buat bisa ngerasa rapuh, kayak analogi pohon barusan itu. Aku tahu agak jauh sih, agak reaching sih, tapi ya udahlah ya. Aku nggak bisa bener-bener ngebuka perasaanku ke orang kalau, ya apalagi kalau konteksnya kayak gini. Tapi aku ngerasa kamu bisa menerima itu, ngerti gak sih? Makanya aku bisa lebih nyaman, atau bisa lebih aman dengan bawain reading dengan mood yang aku sendiri nggak terlalu, kok aku bawainnya gini ya, kayak gitu. Ada apa nih di kalian? Iya, oke. Ya, pertanyaan gue dijawab di environmentnya ada the moon. Mungkin ada banyak ketidakpastian di sekitar kalian sekarang ini, lagi gelap kali ya. Dan di bawahnya ada King of Cups. Kalau lihat King of Cups di atasnya the moon, dia nggak takut. King of Cups dia mungkin apa ya, dia tahu gimana caranya mengubah perasaan dia menjadi
bentuk lain. Kayak ketakutannya dia, si King of Cups di sini bisa dilihat sebagai kebijaksanaan. Ya karena dia takut, dia lebih prepare. Karena dia takut, dia jadi banyak bertanya dan dia nggak malu buat itu. Pokoknya dia nggak bikin ketakutannya itu alasan dia untuk nggak ngapa-ngapain, untuk diam di tempat. Dan aku rasa ini ketakutan yang perlu. Soalnya kalau kamu ngelepasin perasaan kamu ini, dan aku pun ngerasain itu, bakal ada kekosongan besar di hati aku, atau di hati kamu, di hati kita. Kalau kita ngelepasin apapun yang sekarang ini susah banget buat kita lepasin, kayak ngelepas benih itu, ngelepas biji itu buat ditelan bumi, bakal ada banyak kekosongan yang nggak tahu nih ngisinya gimana. Ya dan kamu ngadepin itu, kayak proses mengikhlaskan dengan cara yang cukup berat sih kalau aku bilang. Tapi itu harus dilakuin. Kalau nggak gitu ya kamu nggak akan dapetin sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Ya hopes and fear-nya, dan aku harap ini nggak kamu lakuin adalah kamu menghindar, kamu kabur dari proses ini. Ya, kita sama-sama kayak di sini. Kalau udah mau kabur, jujur aku pengen tutup readingan ini dari kapan menit sih. Aduh berat banget ini. Cuma jangan hadepin perasaan kamu, sedihnya kamu, kecewanya kamu, lepasin itu. Baru dengan gitu kamu bisa benar-benar move on. Kalau kamu kabur terus ya gimana kamu bisa lepas? Ya kan, outcome-nya ada 10 of 1. Udah berat kamu juga ngebawanya, udah berat buat kamu terus dibebani sama perasaan ini. Dan aku rasa udah waktunya juga sih ini dilepas. Sama kayak mungkin aku udah waktunya juga kali ya aku ngelepas readingan ini. Enggak, itu aku kabur, sorry. Serius berat banget yang lagi kalian hadapin di sini, Capricorn. Tapi nggak berarti kalian nggak bisa ngelakuinnya, nggak bisa ngelaluinnya. Aku pikir kalau ya ada keinginan buat kabur, kayak yang dari tadi aku tekankan ya, dari tadi aku udah pengen kabur tapi enggak, aku harus di sini, aku harus beresin readingan ini. Aku harap kalian juga ngelakuin hal yang sama dengan apapun yang lagi kalian hadapin sekarang. Seberat apapun, sesulit apapun kalian buat ngelepasinnya, jangan kabur. Iya, lepasin kalau udah waktunya. Gitu kali ya Capricorn untuk readingan kamu kali ini. Ya bentar aku, ya jarang aku bawain reading berat begini. thank you. Ya terima kasih untuk supportnya, untuk like, comment, sama subscribe mungkin kalau kalian belum subscribe. Dan nggak usah di share sama Capricorn lain ya, nggak usah berat, aku tahu. Readingan buat kalian Capricorn ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Aquarius sama Pisces. Sekali lagi terima kasih Capricorn, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.